Pemirsa, Lesti Kejora akhirnya mencabut laporan tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Pihak Rizky dan Lesti sepakat damai menyelesaikan kasus KDRT. Lesti Kejora tiba di Polres Jakarta Selatan Kamis sore untuk mencabut laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Tidak hanya mencabut laporan, kedatangan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan bersepakat untuk damai dengan suaminya yang ditahan polisi. Kesepakatan damai tersebut tertuang dalam surat yang ditunjukkan kuasa hukum Bilar di hadapan wartawan. Kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar mengaku akan diadakan restoratif justice terhadap perkara antara pelapor dengan terlapor, dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai dan sepakat menjalin hubungan lebih baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kuasa hukum Rizky Bilar mengaku keberatan dengan penahanan kliennya meski kesepakatan damai sudah ditempuh. Kuasa hukum Rizky Bilar juga mempertanyakan hal tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, Rizky Bilar kini ditahan di Polres Jakarta Selatan. Penetapan tersangka Rizky berkat penyelidikan terhadap sejumlah saksi, laporan, dan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi. Rizky dihadirkan dalam keterangan pers yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengaku menyayangkan penahanan kliennya meski langkah damai telah ditempuh keduanya. Kalau 2 orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Hingga kini kuasa hukum Bilar masih menempuh sejumlah upaya agar kliennya lekas dibebaskan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski Lesti Kejora ini sudah mencabut laporan, namun seperti apa proses hukumnya, apakah akan tetap dilanjutkan atau juga dihentikan? Kita akan tanyakan bersama dengan rekan Camar Haenda langsung dari Polres Jakarta Selatan. Selamat siang, Camar, seperti apa kelanjutan dari kasus hukum yang menimpa Rizky Bilar saat ini? Ya, baik, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Baru sekitar 10 menit yang lalu, Lesti Kejora ditemani oleh kuasa hukumnya dan juga ayahnya, Endang Mulyana, ini sudah datang ke Polres Jakarta Selatan dan memberikan kesaksian dan juga keterangan kepada awak media bahwa pihaknya ini mencabut laporan terhadap Rizky Bilar yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Lesti Kejora sendiri tadi juga menyebutkan bahwa alasan dirinya mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar ini dikarenakan alasan anak. Dan kami tadi juga mendengar bahwa Rizky Bilar sendiri sudah meminta maaf kepada Lesti Kejora dan juga keluarganya atas kejadian yang terjadi. Kemudian juga tadi Lesti Kejora menyampaikan bahwa adanya surat perjanjian yang dibuat atas pencabutan yang dilakukan oleh Lesti Kejora beserta dengan berjanji Rizky Bilar tidak akan mengulangi perbuatan KDRT yang dilakukan terhadap istrinya tersebut. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari pihak AKP Nurma selaku Humas dari Polres Jakarta Selatan bahwa untuk penahanan masih harus tetap dilakukan dikarenakan untuk surat
penahanan sendiri sudah terbit sehingga perlu adanya proses hingga nantinya untuk delik aduan yang mana ini merupakan kepada restoration justice ini masih tetap harus diberlakukan dikarenakan proses dari penahanan yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini sudah terbit. Dan berikut kutipan wawancara dari Lesti Kejora dan juga orang tua beserta dengan kuasa hukumnya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Ya pemirsa, seperti diketahui Lesti Kejora telah mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar meski pihak dari penyidik ini harus memproses apakah laporan tersebut akan diterima ataupun tidak sesuai dengan gelar perkara yang akan dilakukan. Sementara pihak dari Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya menyebutkan bahwa seharusnya Rizky Bilar tidak dilakukan penahanan dikarenakan sekali lagi ini merupakan restoratif justice yang mana delik aduan apabila kedua pihak sudah berdamai maka kasus ini harusnya selesai. Namun meski begitu pihak dari AKP Nurma sendiri ini selaku humas dari Polres Jakarta Selatan menyebutkan bahwa perlu adanya proses yang harus tetap untuk dilakukan, yang mana untuk proses hukum ini masih bisa saja berlangsung meskipun pencabutan laporan sudah dilakukan oleh pelapor. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa Rizky Bilar sendiri saat ini dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kita akan nantikan apakah pihak dari penyidik akan mengabulkan pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar ataupun tidak. Sementara demikian, Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, kita nantikan bersama bagaimana keputusan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Sementara itu, pemirsa, artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven selesai diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis sore kemarin. Kali ini, Baim dan Paula diperiksa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Setelah diperiksa selama kurang lebih 4,5 jam, artis Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven, keluar dari ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sekitar 70 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada Baim dan Paula terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas prank KDRT yang mereka lakukan. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh pelapor atas nama Mila. Poinnya banyak, panjang, lebar, dan dalam. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim? Identitas. Dan kedua, pertanyaan kedua itu kedua klien kami dalam keadaan sehat. Itu aja. Yang lain-lain saya tanya penyidik. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan terhadap Baim dan Paula. Sebelumnya, Baim dan Paula juga sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan oleh pelapor Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Zanzabela. Dalam pemeriksaan di tanggal 7 Oktober tersebut, Baim dan Paula dilaporkan Tengku atas dugaan laporan palsu. Dengan demikian, Baim dan Paula dilaporkan dua pihak dengan dua jeratan pasal berbeda, yaitu tentang Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata, laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Tim Liputan melaporkan.
Lebih dari 2.300 warga di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Sejumlah faktor menjadi pemicu pemirsa. Di antaranya yang paling banyak adalah istri gugat cerai suami karena suami kecanduan judi online. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro kini cukup tinggi. Data di Pengadilan Agama yang ada di Jalan MH Tamrin, Kota Bojonegoro, selama Januari hingga September tahun 2022, lebih dari 2.300 warga ajukan perceraian. Dari ribuan gugatan, 300 perkara adalah cerai talak yang diajukan suami. Sementara selebihnya cerai gugat yang diajukan istri mendominasi. Banyak faktor jadi pemicu, yakni sang istri gugatan cerai karena sang suami kecanduan judi online dengan total mencapai 23 kasus di bulan September kemarin. Kenapa ternyata sekarang sudah ada tren terbaru di Bojonegoro, itu adalah akibat suami kecanduan judi online. Indikasinya istri marah-marah karena suaminya tidak mau bekerja, tiap hari memakai HP, kemudian berharap dengan judinya dia mendapatkan uang yang banyak, tetapi selalu bangkrut dan uangnya dibuat untuk membeli paketan. Selain judi online, tingginya angka perceraian juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan yang belum merata, karena sebagian besar mereka berpendidikan di bawah SMA sederajat, bahkan ada yang lulusan SD, sementara yang lulusan sarjana hanya sekitar 3%. Dengan naiknya tren ceraian dalam sehari, ada puluhan sidang cerai digelar. Tidak jarang petugas kewalahan menerima ajuan perkara cerai. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, ternyata banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Kalau tadi dikarenakan suami kecanduan judi online, tapi ada juga faktor KDRT pemirsa, seperti yang dialami Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar ini juga menyumbang angka penyebab tertinggi ya. Betul dari sebuah sekali. perceraian. Nah, lalu apakah sebenarnya perilaku KDRT ini bisa dideteksi lebih dini atau bisa dicegah? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Anindita Citra Setiarini. Selamat siang, Mbak Citra. Siang. Baik. Halo Mas Wilson, Mbak Deta. Halo Mbak Citra. Mbak Citra, ini sebenarnya untuk perilaku KDRT itu sendiri, sebenarnya apakah bisa ada deteksi dininya atau memang berubah ketika sudah menjalin rumah tangga? Biasanya sih memang perlu waktu ya untuk kita mengidentifikasi perilaku-perilaku kekerasan dari pasangan. Dan sayangnya memang orang yang melakukan kekerasan ini sangat pintar ya, mereka bisa membuat korbannya itu terperdaya atau percaya kalau ternyata sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak kayak gitu ya, akan dipuji dulu mungkin, akan dijanjikan pernikahan, akan diberikan barang-barang atau sesuatu yang membuat korbannya terpikat, sampai nanti sudah seiring berjalannya waktu, biasanya dia akan keluar perilaku aslinya yang ternyata kasar ngomongnya, gampang marah, controlling, yang semula korbannya mengira itu bentuk perhatian. Oh romantis ya, aku diperhatikan. Oh dia serius ya, mau nikahin aku. Tapi seiring berjalannya waktu jadi bentuk ngatur-ngatur, melarang, membatasi, sampai si korban merasa tidak punya power, tidak punya pilihan, tidak berdaya untuk memilih, dan dependent sama pelaku. Nah, itu yang membuat akhirnya sulit untuk lepas. Oh, udah terlanjur kenal sama orang tuanya. Oh, udah misalnya bertunangan. Udah persiapan pernikahan. Pace-nya cepet ya. Karena memang rasanya seperti diburu-buru juga. Dibuat kita itu terbawa oleh permainan si pelaku. Bahwa kita diseriusin, bahwa kita itu disayang, dilindungi. Ternyata enggak seperti itu. Untuk melihatnya, tadi kan Anda mengatakan bahwa biasa dilihat dari orang yang suka marah-marah gitu, tapi kan bisa jadi orang yang doyan marah itu bukan berarti mereka punya kecenderungan KDRT. Nah, kalau untuk spesifik KDRT-nya yang bisa kita lihat dari seorang pria atau wanita tuh bagaimana Mbak ciri-cirinya? Oh, nggak harus selalu kasar marah-marah ya, bisa juga dari bentuk perilaku mengontrolnya. Posesif Jadi, seperti itu? Bisa aja lembut, halus, dengan kata sayang, tapi banyak
pelarangan-pelarangan dan membuat si korbannya lama-lama terisolasi dari keluarganya, dari teman-temannya, hanya boleh mendengarkan si pelaku dengan alasan sayang, cinta, komitmen gitu ya. Jadi nggak harus kasarnya itu ngomong kotor, nggak harus ngomong yang jahat gitu ya. Bisa juga dengan bentuk-bentuk bujukan-bujukan gitu, tapi arahnya nanti ke controlling behavior. Lalu bisa juga dia tidak pernah merasa keputusan-keputusannya itu salah dan tidak pernah mempertimbangkan pendapat korbannya. Selalu menurutnya yang paling benar, dengan dalil-dalil mungkin, dengan pembenaran-pembenaran. Dan biasanya orang yang pelaku ini di mata publik atau sosial atau keluarganya itu nggak selalu menampilkan perilaku yang keras, kasar atau controlling. Sehingga si korban kadang merasa ragu untuk speak up, ragu untuk cerita. Jadi kita lihat juga kalau dia nggak konsisten nih di depan keluarga, di depan teman-temannya, di depan publik, dengan di rumah, di kamar, di balik pintu, kita perlu waspada karena berarti dia punya dual personality yang perlu diwaspadai. Nggak bisa dia cuma tampil baik di depan umum, tapi di depan kita dia bisa menampilkan perilaku controlling, memaksa, pushy, terus juga menyalahkan, blaming, itu perlu diperhatikan. Baik, nah tapi kan untuk controlling dan juga merasa menang sendiri, jika disampaikan tadi dengan cara yang mungkin dengan tone nada yang lebih rendah, ia akan membuat biasanya istri atau perempuan itu lebih terlena dan juga meredam rasa amarahnya dan rasa kekesalannya. Yang banyak juga membuat akhirnya istri banyak bertahan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara bertahun-tahun. Nah ini seperti apa akhirnya, seperti apa yang bisa membuat istri untuk akhirnya bisa keluar dari situ? Apakah memang perlu langsung bimbingan psikolog dari awal atau keluarga mungkin bisa mendampingi sehingga bisa keluar dari lingkaran KDRT ini? Baiknya memang kalau sudah menyadari suatu pola ya, memang kan kata-kata ya bisa menipu ya, perilaku bisa manipulatif gitu ya, tapi pola biasanya nggak pernah salah. Pola. 1-2 kali mungkin khilaf, 1-2 kali mungkin tidak sengaja, tapi kalau sudah berkali-kali, 10 kali, belasan kali, bahkan puluhan kali ya, itu sudah suatu pola. Tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda. Segera cari pertolongan ke keluarga, ke teman-teman, ke tenaga profesional, ke lembaga bantuan masyarakat, Kemensos mungkin, polisi, yang bisa membantu kita untuk bangkit. Jadi memang perlu support system yang kuat juga ya, karena stigma masyarakat mungkin saat ini juga menganggap, wah perceraian itu, perpisahan itu sesuatu yang tabu, aib, kegagalan. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau memang kitanya semakin lama semakin tersiksa, menderita, dan berpotensi kita terkena bahaya, lebih baik kita keluar segera. Dan kenapa banyak kasus istri ya yang akhirnya nggak jadi keluar atau mencabut laporan, karena dia masih terjebak di cycle of abuse, gitu ya. Mereka biasa di saat itu berada di posisi yang lagi rekonsiliasi ya. Pelakunya minta maaf, berjanji-janji, memohon-mohon, ada excuses, alasan, mungkin anak, mungkin nama baik keluarga, mungkin agama, apapun ya. Jadi susah ya untuk dia bisa keluar dengan mudah. Butuh support orang-orang sekitar untuk meyakinkan bahwa ini itu nggak bisa, nggak bisa dipertahankan lagi mungkin kalau sudah mengarah ke potensi bahaya. Baik, Mbak Citra, berarti kalau sudah intensitas KDRT itu berulang kali dalam jangka waktu yang lama, berarti potensi dia untuk berubah atau tidak melakukan KDRT lagi juga kecil ya? Kecil ya, prognosisnya negatif, kecuali keduanya mungkin ya, kalau memang benar-benar mau berubah, mau memperbaiki, dua-duanya konseling, terapi, memperbaiki komunikasi, tapi untuk orang-orang tertentu, ada juga pelaku-pelaku yang memang tidak merasa salah, tidak punya insight bahwa perilakunya bermasalah dan punya andil dalam terjadinya keberlangsungan siklus cycle of abuse itu. Jadi perlu dilihat juga ya, gimana kira-kira perubahannya, apakah baik atau tidak. Kalau ternyata kembali lagi cycle-nya, oke, habis rekonsiliasi, baik-baikin, minta maaf, berubah. Berapa lama sih honeymoon phase-nya, berapa lama sih tenangnya, sampai akhirnya nanti ada tension building lagi, sampai akhirnya ada insiden lagi. Baik, Mbak Citra, kita sedikit melihat kasus Lesti Kejora. Ini kan pada saat dia melaporkan dukungan luar biasa kepada Lesti sebagai korban KDRT, tapi sekarang dia mencabut. Nah ini adakah kekhawatiran ataupun efek Anda dari kasus selebriti tersebut mungkin terhadap wanita-wanita di luar sana yang korban KDRT, lalu akhirnya mencontoh untuk tidak melapor seperti Lesti Kejora begitu Mbak?
kalau untuk laporan ini kan meskipun dicabut tetap berjalan ya proses hukumnya ya. Memang untuk alasannya sendiri kalau dilihat, saya juga baru baca tadi pagi, demi keharmonisan keluarga, demi nggak tahu ya, demi anak bersama. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan lain di luar sana yang saat ini sedang mengalami KDRT, merasa terjebak, merasa putus asa, hopeless, yakinkan dirimu bahwa harapan itu ada, cari bantuanlah ke siapapun yang mau membantu ya. Dan kita punya banyak fasilitas kan ya, ini juga sudah bukan lagi ranah privat, tapi KDRT itu sudah ditangani oleh negara. Minta tolong, kita juga banyak ya, ada ke PPPA ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya, ada di setiap puskesmas, ada kantor polisi bisa, jadi bantuan itu ada di sekeliling kita, silahkan reach out. Kalau ada yang menormalisasi perilaku kekerasan, tolong diingat baik-baik bahwa itu tidak tepat. Jadi tidak apa-apa minta tolong. Harus minta tolong. Baik, kita harapkan semoga ini bisa warga kita bisa mengenali ciri-ciri dari KDRT ya, sehingga tidak takut juga untuk melaporkan ke orang terdekat ataupun ke pihak kepolisian. Terima kasih Mbak Anindita Citra Setiarini, psikolog klinis dewasa, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Mbak Citra. Pemirsa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang membantah temuan 46 botol yang disebut berisi minuman keras. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.